Halo kaum intelektual sekalian, wow, gila, 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 gila. Sepertinya video ini akan dibenci oleh warga Konoha. Jadi guys, baru-baru ini Donald Trump membatalkan negosiasi dengan Iran. Padahal Iran sudah pengen bernegosiasi. Padahal Iran sudah tercekik oleh blokade Amerika. Wow, gila, 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 gila. Kemarin Amerika yang pengen minta negosiasi, sekarang malah kebalik coy. Iran yang mohon-mohon, yang ngemis-ngemis terhadap Donald Trump. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Donald Trump membatalkan negosiasi kedua terhadap Iran? Apa alasannya? Apakah percobaan pembunuhan terhadap Donald Trump ini ada hubungannya dengan orang Iran? Apakah ini suruhan daripada orang Iran? Apakah ini suruhan daripada pejabat IRGC? Apakah ini suruhan daripada mata-mata atau agen Iran? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi ada orang yang mengatakan bahwa ya di media sosial ada orang yang mengatakan bahwa sebenarnya percobaan pembunuhan terhadap Donald Trump ini nggak ada hubungannya dengan Iran. Ini sebenarnya perebutan pengaruh di Amerika ya, misalnya Demokrat versus Republik ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian ada yang mengatakan bahwa oh ini sebenarnya ada hubungannya dengan Iran. Nggak mungkin nggak ada hubungannya ya. Ini nggak masuk akal kalau nggak ada hubungan dengan Iran. Nah ya, jadi pertanyaan, apakah ini ada hubungannya dengan Iran? Apakah Donald Trump sudah mencium ada semacam intelijen gitu ya, yang menyuruh orang tertentu menghabisi nyawa Donald Trump? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian kalau saya perhatikan itu, ada semacam keanehan di sini ya. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita jeli di Konoha itu, Iran itu kan dicitrakan negara kuat, negara superpower, negara yang perkasa, militernya kuat, pemerintahnya kuat, mereka nggak tergoyahkan gitu ya. Pokoknya luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Iran itu kuat, kalau Iran itu luar biasa, lalu kenapa pemerintah Iran, kenapa pejabat IRGC meminta supaya Amerika mencabut blokade dan sanksi ataupun embargo? Ini kan ada semacam keanehan. Bagi pendukung Iran, tolong jelaskan kenapa Iran itu minta Amerika mencabut sanksi, ya kemudian blokade dicabut dan sebagainya. Kenapa gitu? Ya, kenapa? Jadi isi negosiasi daripada Iran itu sebenarnya supaya Amerika mencabut sanksi. Jadi Amerika itu kan sudah berpuluh-puluh tahun mengsanksi Iran ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Iran itu kuat, kalau Iran itu bisa mandiri, kalau Iran itu negara superpower, kenapa ketika mereka disanksi, mereka malah ngemis-ngemis sama Amerika supaya sanksinya dibuka gitu? Kan ada semacam keanehan gitu. Ada kontradiktif di sini ya. Bagi pendukung Iran tolong dijelaskan ya. Ya, nah yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa justru Iran ini sangat-sangat tercekik dengan sanksi Amerika? Padahal dari dulu mereka ngata-ngatain Amerika, matilah Amerika. Kan ini nggak masuk akal. Ini sungguh di luar nurul gitu ya. Jadi bagi pendukung Iran, tolong dijelaskan, kasih datanya ya. Jadi semuanya saya katakan di video ini ada datanya, ada sumbernya. Jadi di Konoha itu kita tuh tidak terbiasa dengan yang namanya data, nggak terbiasa dengan data. Kita terbiasa dengan opini gitu ya, dengan ngarang gitu. Data itu harus berdasarkan bukti-bukti ilmiah gitu ya, bisa dipertanggungjawabkan gitu, bisa diuji gitu ya, tidak hanya opini pribadi. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa Iran itu menuntut kepada Amerika supaya sanksinya dicabut? Apa alasannya? Jadi kalau saya bongkar ini, mungkin saya akan dicakar-cakar oleh warga Konoha. Warga Konoha akan banyak yang kejang-kejang keloncotan berjamaah kalau saya bongkar ini. Walaupun warga Konoha banyak yang kejang-kejang kesurupan berjamaah, saya akan tetap bongkar. Apa itu faktanya? Faktanya adalah, jangan skip ya guys. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini
tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1.000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi pada faktanya, Iran itu adalah negara yang sangat-sangat lemah. Jadi mereka itu kuat karena apa? Karena propaganda, karena media. Itu pun media-media yang palsu kan. Atau menggunakan AI, menggunakan propaganda-propaganda yang nggak jelas gitu. Ya, jadi Iran itu sangat lemah sebenarnya. Buktinya apa? Buktinya ketika mereka disanksi, ya mereka menuntut Amerika supaya sanksinya dicabut gitu. Artinya gini guys, kalau Iran itu kuat ketika mereka disanksi, ya nggak bakal pengaruh dong ya. Sama seperti Amerika. Secara nggak langsung Amerika itu kan diembargo kan. Banyak negara yang mengembargo Amerika. Siapa itu? Iran. Iran mengembargo Amerika. Apalagi Korea Utara mengembargo Amerika juga gitu, mensanksi Amerika juga. Nggak ada tuh transaksi di bidang ekonomi itu antara Korea Utara dengan Amerika, nggak ada. Kemudian apalagi ya negara-negara tetangganya banyak juga ya yang membenci Amerika ya. Ada banyak tuh ya. Venezuela juga udah lama tuh ya mengembargo Amerika. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Amerika seperti Iran gitu ngemis-ngemis, tolong dong ya embargonya dicabut, tolong dong sanksi dicabut. Apakah mereka ngemis-ngemis? Enggak kan? Kenapa? Karena mereka kuat. Karena negara Amerika kuat. Itu tanpa kita sadari. Ya, bayangkan ya, kalau kita berpikir secara rasional, ini nggak umum di Konoha ya. Pemikiran seperti ini nggak umum. Kenapa? Karena ini melawan arus sebenarnya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa berpikir sejauh ini. Bayangkan Amerika itu disanksi oleh beberapa negara. Yang menyangsi Iran itu cuman beberapa negara, sama seperti Amerika juga. Jadi kalau kita bandingkan Amerika dengan Iran, ya Iran ketika disanksi mereka sampai ya susah jadi negara maju. Mereka terpuruk gitu ya. Sementara Amerika disanksi oleh Korea Utara, disanksi oleh Iran, tapi Amerika itu tetap bisa jadi negara maju, negara superpower. Mereka punya teknologi yang gila-gilaan, yang luar biasa. Itu artinya, sebenarnya yang lemah siapa? Ya Iran dong yang lemah. Tapi kalau saya ngomong seperti ini, nanti pasti nanti yang ngata-ngatain saya, kamu anti-anti Amerika ya. Oh, kamu agen-agen Amerika ya. Jadi kalau di Konoha itu, kita nggak berpihak sama Iran, kita dianggap anti-anti Amerika. Oh, kita nggak nasionalis. Jadi ini menurut saya pribadi semacam jumping conclusion. Ya, ini semacam generalisasi gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa ketika seseorang itu mengatakan yang menang itu Amerika, yang menang itu Israel, lalu kita mengatakan bahwa oh ini anti-anti Amerika, nggak bisa seperti itu, nggak segampang itu guys ya, nggak sesimpel itu maksudnya. Jadi ini namanya kekanak-kanakannya. Kalau misalnya katakanlah misalnya Pak Rizal Malarangeng bela Amerika misalnya, lalu kita katain Pak Rizal Malarangeng ini anti-anti Amerika, padahal dia ngomong data, ngomong fakta yang sebenarnya. Sementara di Konoha banyak orang ke Konoha mengatakan bahwa yang menang itu Iran, yang menang itu Hama, yang menang itu adalah Yergesh dan sebagainya. Padahal pada faktanya sekarang ini kita lihat coba, Iran kejepit coba. Itu artinya ya pengamat-pengamat selama ini kan salah. Cuman pengamat-pengamat tertentu yang netral ya, yang berani lawan arus, kita musuhi, kita kata-katain seperti Pak Rizal Malarangeng dan lain sebagainya. Saya sendiri juga sebenarnya melawan arus.
Kalau saya pengen view-nya gede, cukup saya ngata-ngatain Amerika, ngata-ngatain Israel, selesai. View-nya pasti gede-gedean, seperti channelnya Benix misalnya, channelnya apa, Merdigu Wowik misalnya. Ya, Mbak Merdigu itu kan menyesuaikan dengan audiensnya kan. Kalau audiensnya itu benci Amerika, maka Pak Mardigu akan ngata-ngatain Amerika itu ontohot lah, brokokok lah. Karena itu yang dipengen oleh audiens Konoha. Kenapa YouTuber itu tunduk dengan audiens? Harusnya kan YouTuber itu mengarahkan audiens, bukan tunduk. Jadi di Konoha itu kalau saya perhatikan, ada semacam keanehan. Konten kreator itu biasanya tunduk terhadap view, tunduk terhadap algoritma, tunduk terhadap audiens. Sehingga apa? Sehingga kalau audiensnya pengen ngata-ngatain Amerika, ya mereka juga akan bikin konten yang ngata-ngatain Amerika, walaupun Amerika itu benar. Nggak peduli gitu ya, yang penting banyak ditonton gitu. Jadi saya sendiri sebenarnya melawan arus. Karena apa? Karena saya nggak nyari duit dari YouTube gitu. Saya kehidupannya sudah berkecukupan ya. Ada duit dari YouTube ada atau nggak dari YouTube ya nggak pengaruh gitu. Karena saya punya penghasilan gitu. Sementara YouTuber-YouTuber di Konoha itu ya mereka bergantung sama YouTube. Ya kalau mereka melawan arus ya akan sepi. Jadi gini guys ya, saya tidak menjelek-jelekan siapapun di sini ya. Tapi yang saya sayangkan itu justru YouTuber-YouTuber seperti Benix, seperti Pak Mardigu gitu, mereka mengikuti kemauan daripada audiensnya. Harusnya mendidik gitu. Ya harusnya mengedukasi gitu. Bukan malah mengikuti. Ya kalau mengikuti ya cukup ngejelek-jelekin Amerika selesai kan, ngejelek-jelekin Israel selesai kan. Tapi nggak segampang itu Ferguson, nggak segampang itu. Karena gini ya, kalau kita ngejelek-jelekin Amerika, ya tiba-tiba Amerika misalnya ngambek gitu ya, lalu kita diembargo gitu, apa yang terjadi? Ya kita hancur. Kita banyak bergantung sama Amerika, dolar kita bergantung sama Amerika, ya rupiah kita itu bergantung sama Amerika. Ya kemudian ya ekonomi kita juga bergantungnya. Mitra dagang terbesar nomor 2 di dunia itu dari Amerika guys, tanpa kita sadari. Ada triliunan gitu ya ekspor kita ke Amerika. Jadi kalau kita stop itu ya, kalau misalnya ini kita diembargo, yang ada apa? Yang ada puluhan juta orang yang pengangguran di Konoha. Ini tanpa kita sadari. Tapi dikit-dikit kita menyalahkan Amerika gitu ya. Yang dikit-dikit kita menyalahkan negara lain ya. Jadi kita itu sebenarnya sudah sangat-sangat parah gitu ya. Ini namanya polarisasi. Jadi kita tuh lebih ke memilih yang seiman gitu, seagama. Kalau Iran itu nggak seiman dengan kita nggak akan bela Iran kok. Ya, kalau musuh Iran itu bukan Amerika, kita nggak akan bela Iran. Ya, kita akan ngata-ngatain Iran, Syiah juga gitu. Jadi justru karena Iran dan kita itu punya musuh yang sama, yaitu Amerika, sehingga apa? Sehingga ya kita ngata-ngatain Amerika tanpa kita sadari ya. Nah, ini yang perlu saya jelaskan di video ini ya. Teman-teman yang nonton video ini ya, kaum intelektual, tolonglah ya gitu ya, konten-konten yang ngejelek-jelekin Amerika tanpa dasar ya, harus dipertanyakan gitu, mana datanya, mana bukti secara ilmiah. Kenapa? Karena kita akan bernasib sama seperti Iran. Makanya saya sering bahas tentang masalah Iran ini, supaya kita tidak bernasib sama seperti Iran. Kalian mau hidup kita itu tragis seperti Iran gitu? Iran itu ya coba-coba ngelawan Amerika. Boleh ngelawan Amerika, tapi ngelawannya itu dengan cara yang sangat-sangat luar biasa. Misalnya menandingi pesawat B-2 Spirit gitu ya. Misalnya Iran bangun sesuatu hal yang luar biasa, ya bisa menandingi B-2 Spirit misalnya. Ya teknologi Amerika. Ketika Amerika pergi ke bulan, ya bolak-balik ke bulan, ya Iran juga harus seperti itu. Ya tirulah Cina. Ya Cina itu seperti itu. Menyaingi Amerika itu bukan ngajak perang, tapi ya secara ekonomi, ya otak yang bermainnya. Ya kita juga harus meniru China, ya bukan malah meniru Iran. Kita tuh lebih meniru Iran kan, kata-katain Amerika, matilah Amerika. Gue bukan anti-anti Amerika, nggak ada urusan dengan Amerika. Jangan berpikir saya agen Amerika. Enggak, gue pengen ya bicara by data gitu, berdasar gitu ya, bukan ngarang gitu ya, bukan karena kebencian. Ya saya tahu konten-konten tentang emosi gitu itu lebih rame guys daripada konten-konten yang menyajikan data.
Jadi konten-konten yang menyajikan data itu ya berdasarkan data ini, data itu melelahkan sekali. Itu butuh otak yang sangat luar biasa gitu ya. Itu butuh konsen yang sangat luar biasa gitu ya. Bahkan saya bikin konten seperti ini juga ya butuh apa? Butuh riset juga ya. Jadi sebenarnya lebih enak konten-konten hantu-hantu gitu ya. Ngarang langsung view-nya gede-gedean gitu. Ya makanya ya saya tuh punya visi dan misi untuk mengurangi warga Konoha itu yang suka konten hantu-hantu ya. Warga Konoha itu suka konten hantu-hantu sehingga apa? Sehingga mereka nggak pernah bicara by data ya. Ketika ada perang di Timur Tengah mereka nggak pernah nyari data gitu. Ya mirip-mirip seperti konten hantu-hantu. Ya kalau konten kreator mengatakan bahwa hantu ini jahat ya. Oh di sini ada setan, kita percaya gitu. Ya mirip-mirip seperti eh, kejadian yang ada di Iran ya. Kalau kita mengatakan bahwa Iran itu luar biasa, yang jahat itu Amerika, setannya itu Amerika, kita percaya tuh. Ya. Ini namanya logika mistika tanpa kita sadari. Ya. Jadi kalau kita perhatikan negara maju itu biasanya mereka lebih netral gitu ya. Mereka nggak mendukung siapapun ya. Ya kalau mereka bicara tentang geopolitik, ya mereka mendukung siapa yang paling menguntungkan. Tapi masyarakatnya itu biasanya normal, netral gitu. Sama seperti Jepang misalnya, Singapura, ya mereka netral. Mereka nggak ada kubu-kubuan gitu. Nggak seperti Konoha gitu. Sehingga apa? Sehingga mereka jadi negara maju. Ya. Lalu bagaimana dengan Konoha? Kalau saya perhatikan Konoha itu susah jadi negara maju itu ada faktor daripada ada pembiaran dari pemerintah gitu. Jadi pemerintah kita itu membiarkan polarisasi di masyarakat gitu. Mereka tidak menyelesaikan masalah polarisasi gitu. Ini kan sebenarnya ada hubungan dengan agama. Kita mendukung Iran itu kan ada hubungan dengan agama. Dan pemerintah kita juga malah ikut-ikutan gitu ya. Kenapa pemerintah kalah dengan masyarakat? Apa alasannya? Ya karena di negara demokrasi kan seperti itu ya. Kekuatannya itu di tangan rakyat. Walaupun rakyatnya blow on gitu. Walaupun rakyatnya bego gitu. Kekuatannya tetap di tangan rakyat. Ya itu resiko jalan negara demokrasi. Saya juga tidak menyalahkan pemerintahannya karena yang memilih presiden, memilih pemimpin, ya bupati, gubernur dan sebagainya, ya kita-kita juga kan. Ya orang yang blow on akan memilih pemimpin yang blow on juga. Orang yang mabuk agama akan memilih pemimpin yang mabuk agama juga. Itu berhubungan gitu. Jadi kalau negara kita tuh kacau balau gitu, ya pemimpin kita rusak, ya itu kan hasil daripada pilihan kita tanpa kita sadari. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berkomentar di sini ya. Maksudnya saya tidak akan memberikan kesimpulan ya. Silahkan simpulkan sendiri. Saya tidak akan memberikan kesimpulan. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.